Mengerikan. Penganiayaan anak bos pengusaha roti di Kelapa Gading terhadap karyawati bernama Dwi Ayu Darmawati dengan melakukan kekerasan verbal, dihina miskin, dan juga dihina babu, hingga dilempari bangku, patung, mesin edisi, dan berbagai benda termasuk loyang kue, hingga membuat kepala Dwi Ayu pun menjadi bocor dan mengucurkan darah, serta beberapa bagian tubuhnya pun menderita memar. Kejadian itu pun terjadi pada tanggal 17 Oktober 2024. Namun, videonya pun baru viral beberapa hari belakangan ini. Padahal, Dwi Ayu di hari kejadian itu pun langsung membuat laporan polisi. Dan pelaku pun baru ditangkap 2 bulan kemudian, yaitu beberapa hari lalu di Sukabumi, Jawa Barat. Lantas, seperti apakah kronologi kejadian penganiayaan oleh anak pengusaha roti terhadap karyawatinya versi korban? Dan seperti apa pula kronologi kejadian versi ibunda pelaku Jor Sugama? Benarkah korban Dwi Ayu pun kini mendapatkan bantuan pekerjaan dari John LBF dan dikuliahkan hingga selesai? Lantas benarkah Dwi Ayu pun sudah memaafkan pelaku? Namun proses hukum pun tetap dilanjutkan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Viral di jagat maya, anak pengusaha roti yang menganiaya karyawati bernama Dwi Ayu Darmawati hingga kepalanya pun mengalami luka dan berdarah serta menderita memar di beberapa bagian tubuhnya. Bahkan dari pengakuan Dwi Ayu kemarin, beberapa bagian tubuhnya pun juga menderita memar setelah dianiaya oleh Jor Sugama, anak pengusaha roti. Diungkapkan secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi kemarin, Dwi Ayu mengungkap kronologi kejadian naas jadi korban penganiayaan anak bosnya setelah ia menolak perintah mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku di jam 9 malam karena merasa itu bukan job desk-nya selaku petugas kasir di toko roti tersebut. Tapi mirisnya, pelaku pun akhirnya mengamuk dan menganiaya dirinya dengan cara dilempari patung, bangku, mesin edisi, dan berbagai barang hingga loyang kue yang membuat kepala Dwi Ayu pun bocor hingga berdarah. Di kronologi pertamanya, saya di situ posisinya sedang bekerja. Itu tanggal 17 Oktober 2024 jam 9 malam. Di situ dia posisinya dari luar masuk ke dalam toko, duduk di sofa. Terus nggak lama dia mesen makanan lewat online. Setelah abang-abangnya datang ke dalam toko, dia minta saya anterin ke dalam kamar pribadi dia. Di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga. Terus setelah saya nolak, di situ dia mungkin kesel. Akhirnya dia ngelemparin saya pakai patung, ngelemparin saya pakai bangku, ngelemparin saya pakai mesin edisi BCA. Setelah itu bapaknya narik saya buat lapor polisi. Tapi karena tas sama HP saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam. Dan pas saya pengen ngambil, dia ngelemparin saya pakai bangku lagi. Di situ saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Habis itu dia ngelemparin saya terus pakai barang-barang. Endingnya dia ngelempar saya pakai loyang yang sampai bedak. Diakui Dwi Ayu, saat kejadian, ibunda pelaku pun sempat berusaha untuk menghalangi aksi anaknya. Tetapi karena postur tubuh sang anak lebih besar, sehingga ia pun tidak bisa menghalangi anaknya untuk menyerang Dwi Ayu.
Tapi akhirnya diakui oleh Dwi Ayu bahwa kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, peristiwa serupa terjadi meski dengan skala yang lebih kecil, di mana Dwi Ayu dilempari dengan benda isolasi dan meja kecil yang hampir saja mengenai dirinya. Yang lebih membuat miris hati Dwi Ayu adalah ketika itu terlontar kata-kata penghinaan terhadap dirinya berupa miskin dan babu. Bahkan pernyataan angkuh bahwa pelaku tidak bisa dipenjara lantaran dirinya kebal dengan hukum. Mendengar kata-kata penghinaan dari pelaku membuat Ayu pun ketika itu sempat ingin keluar dari tempat kerjanya itu. Namun, ia pun ditahan oleh salah satu keluarga pelaku. Dan ketika itulah Dwi Ayu bersama teman-teman kerjanya yang lain membuat sebuah kesepakatan dengan pemilik toko roti bahwa mereka tidak bersedia lagi untuk mengantar makanan ke kamar pribadi sang pelaku. Luka darah di sini sama memar-memar di bagian badan. Orang tua perempuan yang nahan dia, tapi dari video kan kelihatan tuh orang tuanya ditarik juga, jadi ya mau nggak bisa ada yang nangain lagi. Sebelum juga udah pernah, tapi di situ dia ngelempar saya pakai solasi, ngelempar saya pakai meja juga tapi nggak kena saya. Di situ juga dia ngatain saya miskin, babu, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa laporin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia juga sempat ngomong kayak gitu. Di situ saya mau resign, terus tapi salah satu keluarga dari korban minta saya jangan resign. Akhirnya saya dan teman-teman semuanya sepakat buat bikin perjanjian kalau nggak mau nganterin makanan dia lagi. Jadi sekarang statusnya masih bekerja di sana? Udah nggak. Dwi Ayu juga mengungkap bahwa aksi pelemparan yang dilakukan oleh pelaku terjadi hanya kepada dirinya saja. Namun, karyawan yang lain hanya menerima kekerasan verbal seperti makian yang dilontarkan oleh si pelaku. Seakan hendak menepis anggapan bahwa George Sugama memiliki keterbelakangan mental. Hal itu pun dibantah oleh Dwi Ayu. Di matanya, George adalah pria normal dan suka meeting dengan banyak orang dan juga kepala toko roti di cabang Kelapa Gading. Setelah kejadian itu, ibunda pelaku pun langsung meminta maaf dan juga menyampaikan melalui pesan WhatsApp. Ia pun mengaku memaafkan, namun untuk proses hukum pun tetap akan dilanjutkan. Setelah kejadian tersebut, di hari itu juga, Dwi pun membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Timur. Di sisi lain, setelah videonya viral di sosial media, Dwi pun mengaku sempat diminta oleh ibunda pelaku agar videonya di sosial media untuk dihapus. Bahkan, dirinya pun juga diancam akan dilaporkan ke polisi bila video tersebut tidak dihapus. Tak hanya itu, Dwi Ayu juga mengaku gajinya di bulan Oktober 2024 belum juga dibayarkan. Padahal ia pun sudah menagih kepada orang tua pelaku, tapi ia menilai responnya begitu lama. Dan sekalinya direspon, alasannya gaji masih dihitung. Itu sudah divisum juga? Sudah divisum. Pas saat Pelemparan itu hanya ke saya, tapi kalau lewat mulut itu ke semua kanan. Menurut saya dia normal aja sih ya, soalnya dia suka meeting sama orang juga. Dia kan juga megang, ibaratnya kepala toko di cabang Kelapa Gading. Paling ancamannya dari ibu korban, kayak pas kejadian ini viral, videonya kan kesebar tuh. Dia minta saya buat ngapus, katanya kalau nggak dihapus bakal laporin polisi. Tapi chatnya udah dihapus sama dia. itu posisi yang merekam temen apa? Teman saya, satu kerjaan. Maaf, pasti saya maafkan, tapi proses terus berjalan. Pas kejadian kan saya langsung lapor ke polisi ya, tapi polisi Rawamangun, tapi emang di situ kan bukan tugasnya, jadi dia ngusulin untuk ke Cakung. Karena di Cakung juga di situ nggak bisa nanganin karena juga keterbatasan SDM. Jadi dia ngusulin untuk ke Polres Jakarta Timur.
Di situ laporan saya diterima dan diantarkan visum juga. Proses tetap kita kawal ya. Jadi kita dari tim hukum John LBF tetap kita kawal sampai tuntas ya. Bahkan pengawalan itu juga nanti akan dilakukan oleh dari Komisi 3 ya, seperti itu. Intinya John for Justice. Iya, bulan gaji yang bulan Oktober itu belum dibayar. Saya selalu nagih juga kan di situ, tapi dia responnya lama, terus sekalinya respon bilangnya masih dihitung kayak. Geger, karyawati Dwi Ayu Darmawati dihina miskin dan babu hingga dilempari kursi oleh anak bos toko roti di Kelapa Gading. Lantas, selain memberikan bantuan hukum, benarkah John LBF pun juga memberikan bantuan pekerjaan dan dikuliakan hingga lulus kepada Dwi Ayu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kasus penganiayaan karyawan toko roti oleh anak sang bos tiba-tiba viral di sosial media. Di tengah kondisi tersebut, pengusaha John LBF bersama tim kuasa hukum bertemu dengan Dwi Ayu. Menurut John LBF, kejadian yang dialami oleh Dwi Ayu ini sangat mencederai hak asasi manusia dan juga hak asasi pekerja. Pasalnya, Dwi Ayu sudah bekerja di toko roti tersebut selama 5 bulan dan hanya digaji 2 juta rupiah. Melihat kejadian penganiayaan terhadap karyawan perempuan, John LBF pun merasa sangat prihatin dengan apa yang dialami Dwi Ayu. John LBF mengaku geram melihat aksi pelaku yang melempar Dwi dengan barang-barang seperti kursi, mesin edisi, meja, dan masih banyak lagi. Saya sudah bersama Dwi Ayu dan Ibunda. Di sini juga ada dari tim hukum kita, ada Pak Jainuddin SH, Ibu Cempaka SH, kemudian ada Abang Muhammad Rifki Saputra SH, dan Haji Isyolianto SH. Mungkin berita ini sudah cukup viral ya di sosial media. Ada kejadian yang saya kira sangat menciderai hak asasi manusia, hak asasi pekerja. Mbak Ayu ini bekerja di sebuah tempat usaha di daerah Jakarta Timur, Cakung. Kerja kurang lebih 5 bulan ya Mbak. Gajinya berapa Mbak kalau boleh tahu? 2 juta pas. Itu kejadian pertama Mbak dilempar kursi itu yang cukup viral kan video yang waktu Mbak dilempar kursi. Sampai Mbak suaranya nangis kenceng banget. Sebelumnya ada kejadian tindakan kekerasan juga nggak? Ada. Oleh yang bersangkutan ini? Ada. Apa itu? Melempar tempat solasi Tempat solasi, dilempar ke? kaki. Sama Kenapa Pak? Ambilin tisu. dilempar meja tapi nggak kena. Dilempar? Meja. Meja? Meja dilempar ke arah kamu gitu? Tapi untungnya teman saya kayak, jangan main tinggi. Ini orang sakit apa gimana sih? Aku nggak ngerti deh. Maksudnya Enggak, soalnya dia megang toko juga di Kelapa Gading. Dia ini pernah ngatain saya miskin, terus babu, makanya saya nggak mau. Terus dia juga ngomong kayak, orang miskin kayak lo mana bisa ngemasukin gue penjara. Lo kan kebal hukum katanya gitu. mana ada? Nggak ada orang kebal hukum. Adik saya perempuan yuk, kakak saya perempuan. Jadi saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Mayoritas karyawan saya juga banyak perempuan. Saya betul-betul marah. John LBF juga mengungkap jika ia akan memarahi karyawan yang melakukan kesalahan, tapi tidak sampai bertindak yang kurang pantas, apalagi sampai menganiaya. Menurut John LBF, tanggung jawab sebagai seorang pengusaha, selain memberikan gaji karyawan, juga harus mengedukasi dan memberikan arahan kepada karyawan, serta mensukseskan karyawannya. John LBF pun memberikan pekerjaan kepada Dwi Ayu di perusahaannya dan menguliakan Dwi Ayu di universitas ternama di Jakarta hingga lulus nanti. Sesalah-salahnya karyawan, saya marahin karyawan saya.
Saya marahin. Karyawan saya salah, saya marahin. Enggak sampai saya berbuat sebiadab seperti itu sampai orang kayak binatang. Dilempar kursi itu kena di bagian mana? Tangan, soalnya saya nangis terus kayak gini. Karyawan itu kita sebagai pengusaha ini punya tanggung jawab selain ngasih gaji, mesti ngasih edukasi, mesti ngasih arahan, mesti mensukseskan karyawannya, bukan digebukin. Kalau saya bos yang zolim, nggak mungkin karyawan saya sebanyak ini. Tepuk tangan. Pesan saya, jangan pernah hilang imanmu, jangan hilang ketakwaanmu, dan selalu bersyukur. Saya kira berarti Ayu hari ini pengangguran ya kayaknya. Bener nggak sih? Bener nggak? Ayu pengangguran dong hari ini. Jawab jujur. Hah? Nganggur? Gimana teman-teman? Saya harus ngapain? Coba, saya mau dengar suara. Apa? Oke, atas permintaan karyawan saya semuanya, saya mau rekrut Ayu bergabung di High Five. Bosku! Pak Sabar, saya lagi sama Ayu nih Pak, yang korban kekerasan di Jakarta Timur nih Pak. Nah, Ayu itu sebetulnya anaknya kepengen belajar, dan dia bidangnya itu di keuangan Pak, karena di pekerjaan sebelumnya itu dia sebagai kasir gitu Pak. Tadi tanya ke Ayu, kamu mau pengen kuliah nggak? Saya bilang gitu kan. Terus Ayu menjawab, mau Bang John. Katanya, tepuk tangan buat Ayu. Apa Pak Sabar, Ayu kepengen kuliah, apa jawaban Bapak? Kita kuliahkan sampai lulus. Mengejutkan, John LBF memberikan bantuan kepada Dwi Ayu, korban penganiayaan, dengan memberinya pekerjaan dan dikuliahkan sampai lulus. Lantas seperti apa Ibunda George Sugama menceritakan kronologi putranya melakukan aksi penganiayaan? Benarkah putranya mengalami keterbelakangan mental sejak kecil? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ibunda George Sugama angkat bicara, apa yang menyebabkan anaknya melakukan penganiayaan terhadap karyawannya bernama Dwi Ayu Darmawati, sebagaimana terlihat dalam video viral di sosial media belakangan ini. Diungkapkan bahwa jobdesk Dwi Ayu adalah sebagai kasir. Namun, seringkali ia diminta oleh George untuk mengantar makanan yang dipesan melalui ojek online ke kamar pribadi George di lantai 2. Biasanya, Dwi Ayu menuruti saja. Namun entah mengapa, saat itu Dwi Ayu pun menolak dengan alasan bukan pekerjaannya. Karena itulah, emosi George pun akhirnya terpancing dan melakukan aksi kekerasan terhadap Dwi Ayu hingga kepalanya berdarah dan beberapa bagian tubuhnya pun menjadi memar karena dilempar oleh kursi, loyang roti, dan sebagainya. Diungkapkan oleh ibunda dan juga adik George Sugama, sosok George termasuk anak yang baik, namun memiliki keterbelakangan mental sejak kecil. Ibunda George juga membantah jika putranya kabur ke Sukabumi. Hal itu pun dilakukan hanya untuk menenangkan diri semata setelah video tersebut viral dan banyaknya teror ke keluarga serta karyawan mereka. Memang George itu menyuruh Ayu untuk mengantar makanan ke atas, ke loteng gitu. Lalu si Ayunya tidak mau. Dia menolak dengan kata-kata yang memang saya tidak dengar, karena memang saya tidak ada di tempat awalnya. Lalu ada Cika telepon saya. Cika teman Ayu satu pekerjaan, saat itu mereka berdua. Nah, Cika telepon katanya anak saya lagi marah gitu. Lalu saya turun. Setelah saya turun, saya memang ada
melihat si Ayu dan ini sedang berdebat sama Jos gitu. Terus saya memang juga menegur Jos bahwasanya kalau makanan kamu mau ke atas kalian nenteng aja gitu loh. Tapi Jos itu karena merasa apa yang dia minta si Ayu tidak mau lakukan, dia merasa Ayu itu menolak permintaan, dia kesel gitulah intinya gitu. Nah lalu saya memberi solusi, tapi si Cika aja, tapi karena Jos itu sudah merasa bahwa Ayu menolak suruhannya, dia maunya tetap Ayu gitu. Nah akhirnya terjadilah pertengkaran yang akhirnya memicu Jos itu tidak lepas kontrol lah, tidak bisa menahan emosinya gitu. Memang sering juga. Nah biasanya Ayu juga tidak menolak. Saya nggak tahu pada hari itu mengapa dia tidak mau gitu. Sebagai kasir. Dan apa yang membuat Jos tuh inginnya Ayu untuk mengatakan? Sebenarnya itu memang mungkin sebagai laki-laki ya punya ego sendiri. Dia merasa sudah menyuruh, tapi Ayu itu merasa mampu untuk menolak, tidak mau disuruh gitu. Nah itu yang menyebabkan egonya si Jos itu terpancing gitu. Saya yang menyuruh si Cika itu temennya sepekerjaan sama Ayu. Jadi karena saya memang sebenarnya tidak mendukung Jos melakukan sesuatu yang memang kadang-kadang ngomel-ngomel kepada orang kerja dan sebagainya. Jadi saya mau mendidik anak saya itu supaya dia benar dan kapok gitu loh, dan bertanggung jawab lah gitu. Jadi saya justru yang menyuruh Cika untuk merekam. Ayo kamu rekam, saya bilang gitu. Tapi saya tidak membayangkan kok bisa sampai diviralkan seperti itulah. Kalau sampai memang secara IQ nanti dites aja lewat itu ya. Kan memang kita ada mengajukan surat permohonan untuk dicek IQ-nya dan sebagainya. Jadi ini kita memohon kepada polisi untuk melakukan sesuai dengan apa yang memang seharusnya lah. Dia pernah berantem sama adiknya. Saya punya tangan patah ya, karena kalau udah marah dia bisa lepas kontrol. Ya itu ada faktor lain lah artinya. Tapi kalau maksudnya tidak terpancing sih sebenarnya baik-baik saja. Karena saya anaknya baik, punya kekurangan di bidang yang lain istilahnya. Makanya kan kita minta untuk ahli itu untuk mengecek bagaimana sih. Dari kecil emang ada kelainan. Jadi dia memang lamban untuk jalan, lamban untuk berbicara. Terus sekolah juga lamban seperti itu. Tadi di pahaman sebenarnya permintaan maaf itu di hari H sudah sampai mungkin masih kurang puas dari pihak korbannya. Nah, tapi kan kita itu posisi kita adalah dalam waktu itu kita sudah setuju dengan keluarga, ya udah biarkan proses berjalan. Ya, kan saya berharap itu polisi itu kan menyidik mungkin akan melakukan mediasi dan sebagainya kan gitu kan kira-kira. Jadi kan pure 100% diserahkan kepada pihak polisi. Untuk permintaan maaf sendiri kan waktu itu kan Mama saya sudah meluk dia. Saat kejadian saya bilang ke Ayu ini kan di luar dari apa yang kita inginkan. Saya itu merasa bersalah. Saya minta maaf. Dan kalau memang dia tidak terima, nggak bakalan sampai 2 bulan ini itu dibiarkan. Dan itu memang hari itu juga dia lapor, itu ditemenin oleh temennya. Itu bisa dibuktikan kok sama teman-temannya. Dan Ibu menyarankan kan? Yang saya yang suruh. Apa? Jos itu saat emosi, ya mana mungkin dia minta maaf. Ya tapi setelah 1 hari kemudian dia minta maaf kepada saya. Dia menyesali perbuatannya, dia bilang dia hilap gitu. Nah
Kemudian kan memang karena sudah diserahkan, dia sudah lapor polisi, ya kita kan tunggulah proses polisi kan gitu. Kan kita nggak bisa intervensi polisi, apalagi pihak saya gitu yang terlapor kan, anak saya. Hukum itu adalah panglima kita ya. Jadi jangan memelintir kiri kanan. Kita orang tua ini, mereka berdua orang tua yang sangat bijaksana menurut saya. Mereka sangat sayang dan mereka juga dalam tanda kutip memberikan pelajaran terhadap anaknya. Iya dong. Dengan mereka koordinasi dengan polisi dengan baik, mereka istilahnya anaknya ditahan pun mereka legowo, hormatilah proses yang sudah berjalan, hormatin. Biarkanlah berjalan dengan baik, bagaimana biarkanlah polisi yang memutuskan bagaimana yang terbaik buat ini. Intinya kita mendukung untuk hukum di Indonesia ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.